Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakina dengan NIM 14120210067 dari Peminatan Kesehatan Lingkungan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun judul proposal saya yaitu pengaruh paparan silen terhadap gangguan sistem hematologi pada petugas SPBU Kota Makassar. Latar belakang kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mengalami peningkatan yang tajam di Indonesia. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan BBM. Petugas SPBU merupakan kelompok pekerja yang berperan penting dalam membantu pelayanan dan penyediaan kebutuhan bahan bakar untuk transportasi masyarakat. Namun petugas ini juga memiliki resiko terpapar dengan bahan kimia yang berbahaya, khususnya BTX, yaitu bensin, tolun, dan silen dari bensin dan emisi gas kendaraan bermotor yang sedang menunggu antrian maupun yang akan berangkat setelah selesai mengisi bensin. Adapun rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh paparan silen terhadap gangguan sistem hematologi pada petugas SPBU Kota Makassar. Sedangkan tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua. Tujuan umumnya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh paparan silen terhadap gangguan sistem hematologi pada petugas SPBU Kota Makassar. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui kadar silen di udara pada SPBU, yang kedua untuk menganalisis pengaruh paparan silen pada petugas SPBU, dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh paparan silen terhadap gangguan sistem hematologi. Manfaat penelitian, manfaat pada ilmu pengetahuan itu diharapkan dapat menjadi metode kuantitatif dalam memberikan informasi mengenai pengaruh paparan silen terhadap gangguan sistem hematologi pada petugas SPBU Kota Makassar. Sedangkan manfaat pada peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ada tidaknya pengaruh paparan silen terhadap gangguan sistem hematologi pada petugas SPBU. Selanjutnya, tinjauan pustaka silan. Silan merupakan cairan bening yang terbentuk melalui proses katalitik dari fraksi minyak aftenik. Silan merupakan benzena dengan 2 gugus metil dengan rumus molekul C8H10C2H6. Silan memiliki 3 isomer, yaitu orto, meta, dan para yang menunjukkan posisi gugus metil pada atom karbon. Selain digunakan sebagai pelarut, silan juga digunakan pada industri percetakan karet dan kulit. Parasilena digunakan sebagai bahan baku produksi terephthalic acid, yaitu monomer yang digunakan untuk memproduksi polimer. Silen juga digunakan sebagai agen pembersih untuk baja dan lempengan, serta chip dari silikon sebagai pestisida, thinner untuk cat, serta untuk pernis. Sejumlah kecil silen ditemukan dalam bahan bakar pesawat dan gasolin. Senyawa silen memiliki sifat mudah menguap, mudah terbakar, cairan tidak berwarna, dan reaktif. Silen dapat bereaksi dengan suatu zat sehingga menciptakan zat atau senyawa baru yang tentunya berbahaya. Tinjauan pustaka sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berada dengan organ lain karena berbentuk cairan. Darah merupakan medium transport tubuh. Volume darah manusia sekitar 7-10% berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Darah merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi tubuh manusia karena di dalamnya terkandung berbagai macam komponen, baik komponen cairan berupa plasma darah maupun komponen padat berupa sel-sel. Darah memiliki peranan dalam tubuh makhluk hidup khususnya untuk mengangkut zat-zat yang penting untuk proses metabolisme, di mana proses metabolisme tubuh akan terjadi gangguan jika darah juga mengalami gangguan. Kelainan pada darah diantaranya yaitu kelainan eritrosit seperti anemia, kelainan pada leukosit seperti leukemia, dan kelainan pada trombosit seperti trombositopenia dan hemostasis atau hemofilia. Selanjutnya, tinjauan pustaka petugas SPBU. Pada umumnya, SPBU yang menjual bahan bakar seperti Pertamax, Dex, Pertamax, Solar, Pertalite, dan juga Premium. Zat kimia beracun pada bahan bakar minyak yang dapat menguap ke udara yaitu benzena, toluna, etilbenzina, dan silen, sehingga manusia yang berada pada lingkungan SPBU dapat terpajan oleh zat kimia tersebut yang berpotensi menyebabkan kelainan hematopoiesis pada tubuh. Petugas SPBU adalah pekerja yang bertugas mengisi bahan bakar minyak ke kendaraan bermotor di SPBU.
Petugas SPBU beresiko tinggi terpapar silen karena berkontak langsung dengan uap bahan bakar minyak yang mengandung silen. Selain itu, petugas SPBU juga terpapar emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang mengandung polutan lain seperti NO2, SO2, bensin, dan timbal. Adapun kerangka konsep itu variabel independennya terdiri dari kadar silan SPBU, lama pajanan, frekuensi pajanan, usia, dan penggunaan APD. Sedangkan variabel dependennya itu gangguan sistem hematologi. Hipotesis dari proposal ini yang pertama ada pengaruh kadar silan, ada pengaruh lama pajanan, ada pengaruh frekuensi pajanan, ada yang pengaruh usia, dan yang terakhir ada pengaruh penggunaan APD terhadap gangguan sistem hematologi pada petugas SPBU. Metode penelitian, desain dan unit analisis ini jenis penelitian ini menggunakan metode analitik observasional yang bertujuan mengungkapkan hubungan korelatif antar variabel dengan menggunakan pendekatan cross-sectional group design, yaitu rancangan penelitian yang pengukuran dan pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat atau sekali waktu. Waktu dan tempat penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025. Tempatnya akan dilakukan di salah satu SPBU yang terletak di ruas Jalan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah populasinya itu seluruh petugas operator yang ada di salah satu SPBU yang terletak di ruas Jalan Tamalan Raya. Yang kedua, sampelnya diambil dengan metode purposive random sampling sebanyak 30 orang, ada dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel penelitiannya ini yaitu kadar silen sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah gangguan pada sistem hematologi. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri meliputi identitas responden dan wawancara langsung terhadap responden dengan berpedoman pada kuesioner dan pengambilan sampel. Adapun pengumpulan data dengan cara calon responden diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap responden meliputi identitas responden. Selain itu, dilakukan dengan pemeriksaan kadar silen di udara pada SPBU Tamalan Raya Kota Makassar. Pengelolaan data, teknik pengelolaan data melalui editing, coding, entry data, dan cleansing. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS dalam komputer. Data dianalisis dengan uji statistik univariat serta bivariat. Analisis hubungan antar variabel serta signifikasinya dilakukan dengan menggunakan uji chi-square. Sedangkan metode analisis data yang data yang dihasilkan dianalisis kemudian dibahas dengan diperoleh dengan teori yang ada mengenai pemeriksaan kadar silen di udara. Itulah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.